Hai, kembali lagi bersama saya, Ricon Gaul. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Maritim Raja Liaji. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan gelombang sinus. Nah, di sini di video kali ini saya juga akan membuat tutorial ya. Tutorial pembuatan gelombang sinus pada aplikasi Jupyter Notebook. Pertama kita masuk dulu ke materi. Pembentukan gelombang sinus. Nah, sebelumnya eh, kawan-kawan udah pernah tahu nggak apa itu gelombang sinus? Nah, kalau belum tahu, gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Nah, di sini gelombang itu yang dimaksud kalau gambaran secara umumnya itu dia kayak ada gunung dan lembahnya gitu. Gelombang sinus atau sinusoidal adalah fungsi matematika yang berbentuk asilasi halus berulang. Nah, fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, fisika, dan juga termasuk dalam pengolahan sinyal dan teknik listrik dan berbagai bidang lain. Bentuk sederhana dari fungsi ini terhadap waktu atau biasa disingkat dengan T adalah Y dikali T sama dengan A dikali sin dikali dalam kurung W dikali T dikali omega. Di mana A yaitu amplitudo adalah puncak simpangan fungsi dari posisi tengahnya. Kemudian W. W ini yang dimaksud adalah frekuensi sudut, di mana fungsinya itu menunjukkan berapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dan radian per detik. Kemudian fase. Fase ini tujuannya menunjukkan di mana posisi awal gerakan ketika T bernilai nol, kemudian ketika T bernilai 5 dan bahkan T bernilai 25 dan seterusnya. Jika fase tidak bernilai nol, seluruh gelombang akan nampak bergeser melalui sumbu X atau sumbu waktu sebesar W delta per W detik. Nilai negatif pada fase menunjukkan jeda, sedangkan nilai positif menunjukkan gelombang berangkat dari sinyal. Nah, di sini turunan rumus dari yang atas ini uh, yaitu X dikali T sama dengan 360 dikali sin dikali dalam kurung 1 dikali pi dikali 50 dikali T. Nah, di sini kita ambil jaraknya itu dari uh, minus 0,02 sampai 0,05. Kemudian kita akan mencobanya langsung pada Jupyter Notebook. Kita masuk saja ke Jupyter Notebook. Kita pilih yang ini. Kita launch. Kita tunggu. Nah, di sini kita membuat file baru dulu ya. Klik new, kemudian klik Python 3. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan membuat tutorial menggunakan membuat gelombang gelombang sinus pada Jupiter. Yang pertama yang kita buat itu library ya, library. Untuk library yang digunakan itu kita klik import nanti snp. Lalu kita buat di bawahnya T sama dengan sama dengan ya np titik linspase.
dalam kurung kita ambil jarak yang tadi, titik 2, koma 0,05. Kita buat misalnya jumlah filenya itu 1000, kita buat aja di sini 1000. Oke. Lalu akan kita arah. Oke, di sini library-nya sudah tereksekusi ya. Nah, kemudian kita akan membuat data-data dan memasukkan rumus yang kita lihat tadi ya di slide sebelumnya yang ini. Nih. Nah, pertama kita buat itu import tomato matplotlib dot plot. Kemudian kita buat di bawahnya lt dot titik plot di koma 360 dikali pp titik sin dikali lagi dalam kurung 1 dikali np dot i dikali 100 kali t. Nah, kemudian kita akan mencoba run. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa memperbanyak apanya gelombangnya dengan cara yang ini, membuat jumlahnya di sini yang satu ini. Misalnya kita buat misalnya 4, bisa aja. Kita coba ya. Kita akan memperbanyak. Begini. Jumlah gelombangnya akan bertambah ya. Nah, pada gelombang yang ini belum ada kan dibilang sumbu Y itu apa, sumbu X itu apa, terus ini eh, gelombang ini termasuk plot apa, belum ada kan. Nah, di sini kita akan membuat cara membuatnya, yaitu dengan cara pertama itu kita membuat lt dot x label kali t per waktu. Nah, codingan yang ini merupakan codingan yang menjelaskan bahwa sumbu X itu merupakan T per waktu gitu. Nah, kemudian kita buat lt dot di label dikali X dikali T. Nah, di sini gelombang
Di label XT ini akan berada nantinya di sini jika sudah kita run. Nah, kemudian kita juga tidak lupa membuat plt.title. Sudah tahu lah ya apa itu fungsinya ini. Nah, fungsi plt title ini untuk menamai gelombang sinyal yang ini ya, supaya ada namanya biar bisa dipahami gitu. Nah, kemudian kita membuat di sini plt.xlim dalam kurung kita buat jarak yang awal tadi yang minus atau negatif 0,02, koma 0 titik 05. Ini fungsinya untuk tetap membuat jarak yang tadi ya. Kemudian kita membuat di sini plt.show. Sudah berhasil. Plt.show ini fungsinya untuk menampilkan inputan yang di sini tadi semua. Kita akan coba run. Nah, akan keluar seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada sumbu X itu hasilnya itu T per waktu. Yang ini akan keluar di sini menjelaskan bahwa ah, 0,02 itu awal waktunya tadi sampai 0,05. Kemudian apanya tadi? Ini XT-nya yang dimulai dari 300 dari 0 dan 300. Ini kemudian untuk PLT detailnya itu hasilnya itu yang ini tadi yang saya jelasin sebelumnya. Nah, kemudian uh, jika sudah berhasil, nah untuk menyimpan data yang sudah kita buat ini, kita cukup klik file, kemudian kita buat rename, kita buat aja namanya. Misalnya nama saya kan Rijon. Kita buat aja di sini Rijon pembentukan sinyal, bukan sinyal. Kemudian kita rename. Nah, sudah berhasil. Nah, mungkin itu saja lah yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Ah, semoga channel ini makin berkembang dan semoga mendapat nilai yang bagus juga atas perhatian kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih.